Selamat malam, perkenalkan nama saya Cindy Claudia, NIM 2021-63006, mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan, program studi S1 Teknik Pertambangan, Universitas Papua. Malam ini saya akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Mekanika Batuan, yaitu adalah keruntuhan. Jadi saya akan menjelaskan materi ini menurut sepemahaman saya. Jadi runtuhan batuan adalah kondisi ketika batuan kehilangan stabilitas dan tidak lagi dapat mendukung beban atau tekanan yang diberikan. Jadi runtuhan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu seperti runtuhan lereng, runtuhan di dalam terowongan, ataupun juga runtuhan di dinding penahan. Lalu analisis runtuhan batuan ini melibatkan parameter-parameter geoteknik seperti kekuatan geser, sudut geser internal, kohesi, dan ketidakstabilan batuan. Ini digunakan untuk memprediksi perilaku batuan dalam berbagai situasi. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhan batuan ini meliputi beban eksternal, karakteristik geoteknik batuan, gaya gesernya, tegangan normalnya, dan juga kelembapan. Jadi ada beberapa jenis kriteria keruntuhan. Yang pertama yaitu Mohr column, yang kedua Hook and Brown, yang ketiga Drucker-Prager, yang keempat Tresca, yang kelima von Mises, yang keenam Mugi column, yang ketujuh Land-Duncan, yang kedelapan Modifield-Mohr column, yang kesembilan Modifield-Land-Duncan, yang kesepuluh Modifield-Weibull-Cook, yang kesebelas Matsuoka Nakai, dan yang terakhir ada Griffith. Jadi di antara jenis-jenis kriteria yang telah saya sebutkan, yang menjadi pokok pembahasan saya ada pada kriteria Mohr column dan juga Hook and Brown. Jadi pada kriteria runtuhan Mohr column ini adalah teori geoteknik yang digunakan untuk menganalisis stabilitas tanah dan juga batuan. Jadi teori ini tuh menggambarkan hubungan antara tegangan normal, tekanan geser, sudut geser dalam tanah ataupun batuan, dan juga kekuatan kohesinya atau kemampuan tanah atau batuan untuk bertahan bersama tanpa gaya eksternal. Jadi adapun poin-poin penting dalam kriteria runtuhan Mohr column, yang pertama ada tekanan normal, yang dimana merupakan tekanan yang diberikan pada tanah atau batuan. Ini bisa berasal dari beban vertikal atau tekanan yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada tekanan geser, yang merupakan gaya geser yang muncul pada bidang geser di dalam tanah ataupun batuan. Yang ketiga, sudut geser internal, yang dimana merupakan sudut antara bidang geser dan juga tekanan normal. Sudut ini adalah parameter yang menggambarkan kekasaran antar butir tanah ataupun batuan. Yang keempat, kohesi, yang merupakan kekuatan adhesi antara partikel tanah ataupun juga batuan. Jadi tanah atau batuan dengan kohesi yang tinggi lebih kuat dalam mengatasi gaya yang besar. Nah, kriteria runtuhan ini tuh membantu insinyur dalam mengevaluasi stabilitas struktur di atas atau di dalam tanah dan juga batuan. Jadi seperti pada dinding penahan, lereng, dan juga dasar jalan. Dengan menggunakan parameter ini, mereka itu dapat merancang struktur yang aman dari potensi terjadinya runtuhan. Yang kedua, kriteria runtuhan Hook and Brown adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengevaluasi stabilitas batuan dalam konteks rekayasa geoteknik. Jadi terdapat dua kriteria utama yang didefinisikan dalam teori Hook and Brown. Yang pertama ada kriteria keandalan, yang dimana kriteria ini tuh mempertimbangkan parameter-parameter seperti sudut geser dalam batuan, kohesi, dan juga tegangan normalnya. Jadi runtuhan akan terjadi jika gaya geser aktual di sepanjang bidang gesernya itu mencapai atau melebihi kuat geser aktual yang diperlukan untuk melawan kekuatan kohesi dan tekanan normal. Yang kedua, ada kriteria ketidakstabilan. Jadi kriteria ini tuh mempertimbangkan indeks ketidakstabilan,
yang menggambarkan tingkat ketidakstabilan batuan, yang dimana runtuhan yang terjadi jika indeks ketidakstabilannya itu mencapai atau melebihi batas tertentu yang ditentukan. Jadi dalam praktiknya itu insinyur akan menggunakan parameter-parameter ini untuk menganalisis stabilitas batuan dan menentukan apakah suatu struktur atau rekayasa yang melibatkan batuan akan aman atau rentan terhadap runtuhan. Jadi kriteria ini juga membantu dalam perencanaan dan desain proyek-proyek yang melibatkan penggunaan batuan seperti terowongan pada tambang ataupun juga dinding penahan. Jadi gambar ini adalah grafik mengenai kriteria Moore column dan Hook and Brown. Bisa dilihat garis yang putus-putus itu adalah garis Moore column, yang garis biasa itu adalah garis Hook and Brown. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.